kami dari kelompok 7, nama saya Salsabila Zakiatunisa. Nama saya Wahida Aruf. Nama saya Finka Aulia. Nama saya Widat Afifah. Nama saya Salwa Dwi Agustina. Nama saya Kanita Torina. Selamat menyaksikan. Perkembangan dapat mutakhir dengan percepatan teknologi informasi menuntut semua pihak termasuk lembaga pendidikan untuk terus melakukan inovasi perkembangan lembaga pendidikan. Kondisi tersebut juga mendorong masyarakat menyadari pentingnya peran lembaga pendidikan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menyiapkan generasi masa depan berkualitas. Kecenderungan masyarakat modern memiliki beberapa sifat. Yang pertama, terjadi kecenderungan untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi. Kedua, memajukan yang sangat besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mengubah secara radikal situasi dalam pasar tenaga kerja. Ketiga, proses industrialisasi dalam ekonomi dunia makin mengarah kepada teknologi yang tingkat tinggi. Keempat, akibat dari globalisasi, informasi menimbulkan gaya hidup yang baru dengan segala aksesnya. Dan yang terakhir, terjadinya kesenjangan antara peningkatan angka pertumbuhan penduduk serta keseimbangan jumlah penduduk usia tua dan usia muda di satu sisi dengan kesiapan negara dalam menangani di sisi lain. Kemudian, pendidikan nasional dewasa ini sedang menghadapi 4 krisis pokok yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Sedikitnya ada 7 masalah pokok sistem pendidikan nasional, yaitu yang pertama menurunnya akhlak dan moral peserta didik, kedua pemerataan kesempatan belajar, ketiga masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, keempat terjadinya degradasi moral peserta didik, kelima status kelembagaan, keenam manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan yang terakhir sumber daya yang belum profesional. Pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada 4 krisis pokok yang berkaitan dengan kuantitas, referensi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Sedikitnya ada 7 masalah pokok sistem pendidikan nasional. Yang pertama, menurunnya akhlak dan moral peserta didik. Yang kedua, pemerataan kesempatan belajar. Yang ketiga, masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan. Yang keempat, terjadinya degradasi moral peserta didik. Yang kelima, status kelembagaan. Yang keenam, manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan perkembangan nasional. Dan yang ketujuh, sumber daya yang belum profesional. Dalam perspektif pendidikan, guru merupakan komponen terpenting dari semua komponen yang tersedia. Kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat, posisinya memiliki peran yang cukup strategis, sentral, bahkan menjadi penentu terjadinya keberhasilan interaksi edukatif dalam pembelajaran. Wujudnya adalah Imam Malik mengatakan bahwa guru dianggap sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum. Jika melakukan yang pertama pengelolaan administratif, yang kedua pengelolaan konseling dan mengembangkan kurikulum, yang ketiga meningkatkan keberhasilan sistem instruksional, yang keempat meningkatkan pemahaman konsep diri serta membentuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan peserta didik. Ya, materi itu profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus serta persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Sebagai contoh, profesi guru memerlukan keterampilan mengajar, pemahaman tentang peserta didik, kepribadian yang baik, dan kemampuan dalam pembinaan. Pendidikan yang ditempuh seseorang akan mengaruhi derajat profesi yang diembannya. Sebagai guru pendidikan agama Islam, selain memiliki kualifikasi akademik minimal D4 atau S1, juga harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, personal, dan sosial. Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) saat ini menghadapi sejumlah kelemahan yang signifikan seperti kurangnya kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, rendahnya efektivitas dalam mencetakan lulusan berkualitas, serta ketidakefisienan dalam menerapkan SKS dan pengelolaan mata kuliah. Selain itu, kurikulum cenderung fokus pada mata kuliah daripada hasil pembelajaran, dengan hubungan antar mata kuliah yang tidak fungsional. Untuk mengatasi hal ini, muncul gagasan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan kemampuan teknis, keterampilan berpikir, dan kualitas pribadi. Dalam konteks guru pendidikan agama
Islam, diharapkan guru memiliki kompetensi personal dan profesional yang kuat, meliputi kemampuan pedagogis, pemahaman peserta didik, serta perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Guru juga perlu mampu menggabungkan konsep pendidikan barat dan pedagogi Islam, seperti yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan Abdurrahman Al-Nahwi. Dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi ini diharapkan dapat tercipta lulusan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan siap menghadapi tantangan global. Pendidikan yang efektif memerlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, di mana peran guru sebagai penghubung sangat penting. Dalam konteks ini, kompetensi sosial dan profesional guru menjadi faktor kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Selain itu, kurikulum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus yang kompetitif dan berkarakter. Guru perlu berkomunikasi dengan baik dengan orang tua dan masyarakat sesuai tanggung jawab pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara membagi pendidikan menjadi pendidikan informal, formal, dan non-formal. Guru harus menguasai materi pembelajaran dan metodologi pengajaran, terutama untuk pendidikan agama Islam atau GPAI. Penyiapan guru profesional melibatkan desain pendidikan yang baik dari lembaga pendidikan. Kurikulum harus memenuhi kebutuhan orang tua dan masyarakat. Saat ini, kurikulum di pendidikan agama belum optimal untuk madrasah dan sekolah. Untuk madrasah, fokus pada materi mendalam, sedangkan untuk sekolah, penanaman nilai agama dan juga karakter. Perubahan kurikulum berbasis KKNI ini diharapkan dapat memperjelas profil lulusan.